Ya, ini film panjang pertamaku dan jujur sangat nervous, sangat gugup karena ini pertama kali film karyaku akan ditonton di layar sebesar ini dan semoga juga akan ditonton sama banyak orang. Amin. Amin. Em, apa ya? Ya itu sih, nervous, excited juga, dan puji Tuhan aku bertemu dengan produser, bertemu dengan kru, bertemu dengan cast, para jajaran cast yang sangat baik-baik. Terus mereka hebat-hebat juga. Kita jadi sangat berteman di proses syutingnya gitu kan. Jadi ini proses syuting yang sangat-sangat menyenangkan di hidupku. Itu pertama kalinya aku ngerasain syuting yang kayak nggak kayak syuting gitu, karena emang ya tiap hari kayak bercanda mulu, terus ya kayak main sama temen gitu sih. Jadi aku nggak nyangka bahwa film pertama aku akan bertemu dengan situasi dan kondisi yang sangat menyenangkan seperti ini. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong buat Raka. Jadi memang sebelumnya project ini tuh kan memang dari short film yang tadi udah Ya. dijelasin sama teman-teman. Dan di situ lanjut. Lanjut. Dan di situ gue udah ketemu Raka, terus di situ juga udah ketemu sama Kairinya, dan memang dari awal tuh gue ngeliat memang cerita ini sebenarnya sangat memiliki potensial sih, karena kayak dari awal tuh gue ngerasa kayak cukup dekat dengan karakter Kai ini, gitu banyak hal yang bisa apa ya rasanya tuh bisa gue sampein lewat karakter si Kai ini gitu. Jadi dari awal short movie-nya tuh gue udah suka bagaimana caranya Raka ngedirect, bagaimana ceritanya yang di short film ini. Kemudian akhirnya nggak lama setelah itu ya gue dipanggil lagi sama Mas Nick sama Raka untuk kita waktu itu makan terus ngobrol, katanya filmnya mau dibikin jadi film panjang. Nah di situ gue tertarik banget lah, gue dijelasin ceritanya bagaimana terus kayak nggak lama lah gue langsung kayak oke gitu, karena gue memang udah suka ceritanya dan udah percaya banget lah sama Raka gitu. Visinya dia bagaimana dan bagaimana dia ngedirect tuh mantep. Katanya pas nonton film pendeknya istrinya sampai nangis gitu, akhirnya kayak apa namanya, dia kayak yaudah kita decide untuk bikin film panjangnya gitu. Dan apa namanya, kita tuh juga pas dapat tawaran ini tuh kita sempat nanya dulu kenapa Kai gitu, karena pas kita ngeliat ternyata Kai ini tuh Kairi yang asli itu adalah represent orang-orang yang punya mimpi gitu. Kita nanya beberapa pemain, ternyata ceritanya hampir sama gitu, dan ini menarik banget dan ini bisa menginspirasi banyak generasi baru gitu. Dan juga ini tuh kita pengen kayak cross target audience lah, dari orang dari gamers ke kita kenalin ke audience yang suka film, begitu pula sebaliknya gitu. Karena ini berbicara tentang ngomongin jagain visinya Raka ya. Kita tuh kerja sama Raka itu nggak sekali, kita udah beberapa kali kerja untuk bikin short film ya. Ini karena debut pertamanya Berendus Raka gitu, yang kita banggakan teman-teman anak muda juga gitu. Kita sama the producers, terus pemilihan cast dan lain-lain. Waktu proses itu Raka kan ini baru film panjang pertama dia, dan ini juga ngangkat based on true event lah dari si Kairi ini. Nanti mungkin akan dijelasin juga sama beberapa teman-teman gitu. Yang menarik adalah di sini Kairi itu teman-teman dia tuh pro player sebenarnya, tapi pro player e-sport. Cuma yang menarik dari Kairi adalah kita telusuri banget, kita riset kenapa di sini juga based on inspiration true story gitu, karena bahkan kita telusuri si Kairi itu katanya pernah jadi pemulung. Maksudnya ya beneran pernah kolek kaleng-kaleng gitu di Filipina teman-teman gitu, terus dijual demi dia bisa main game gitu. Dia believe it's not just a game gitu, karena dunia udah berubah ya gitu. Dulu mungkin orang tua kita gitu teman-teman, kalian harus jadi dokter, jadi apa, ternyata mimpi itu banyak bentuknya gitu loh. Banyak hal yang bisa kita kejar dari mimpi-mimpi yang kita nih aneh-aneh yang kita anggap skeptis, ternyata bisa jadi sesuatu. Contohnya Kairi, dia director muda menurut kita gitu. Ketika dia menulis cerita ini, bahkan Raka sempat nangis juga ngabarin ke kita gitu. Dia merasa personal tics-nya kesentuh juga gitu. Dia sebagai sutradara, ya kita semua lah pengen jadi sesuatu. Itu tuh kayak pengen dikejar, tapi kok kayak rasanya nggak bisa gitu. Nah Raka tuh ingin membuktikan itu sih ke semua orang. Ini film bukan hanya tentang games, tapi tentang mimpi, persahabatan dan lain-lainnya. Seperti itu.
Desain film Nobody Loves Sky itu ingin menyuarakan visi dan suara generasi muda. Jadi menurut kami para produser memang sudah tepat pemain dan filmmakersnya juga harus anak-anak muda. Terutama director seperti pemain kita ada Bima, ada Ray, ada Aurora Ribeiro, ada Josia, ada Bass Boy, ada Ayah. Dan juga ini lintas generasi yang mewakili generasi sebelumnya, ada Mbak Mian, ada Bu Eli. Hadapi visi Raka sebagai sutradara muda yang berani bereksperimen dan jujur, memang kalau dilawan dengan realita produksi, tugas saya sebagai produser bukan membatasi itu, tapi justru mencari solusi sebaik mungkin untuk memfasilitasi visi sutradara agar sampai dan energi yang sama bisa sampai ke penonton. Terima kasih. Ya, terima kasih. Asli, thank you.